Beliau adalah Bapak Arfan Awaludin selaku Presiden Direktur Rumah Sakit Awal Bros Group dan Primaya Hospital. Bapak Arfan meraih gelar master dalam administrasi rumah sakit dari Universitas Indonesia. Beliau juga berhasil mewujudkan mimpi ayahnya mendirikan Rumah Sakit Awal Bros di tengah krisis moneter 98, dan berkat tangan dinginnya bisnis Rumah Sakit Awal Bros berkembang pesat dan rebranding menjadi Primaya Hospital. Bapak Arfan juga berhasil meraih penghargaan bergengsi seperti Top 10 CEO terbaik dari majalah SWAR. Saat ini beliau juga aktif memberikan kepemimpinan dan bimbingan kepada berbagai perusahaan di bawah kelompok usaha Rumah Sakit Awal Bros. Langsung saja saya panggilkan pembicara kedua kita pada sesi kedua kali ini, Bapak Arfan Awaludin selaku Presiden Direktur Rumah Sakit Awal Bros Group dan Primaya Hospital. Halo, selamat siang Pak Arfan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan untuk waktunya, dan saya langsung persilahkan 15 menit Pak Arfan untuk melakukan presentasi slide-nya. Monggo silakan Pak Arfan. Terima kasih kepada SWA, Pak Kemal Gani, sahabat lama, dan pembicara senior lainnya. Ada Pak Haji, sangat menginspirasi sekali, dan semangat 45-nya bagus Pak. Salam kenal Pak. Terus ada Bu Nur Hayati yang kadang-kadang saya suka panggil Uni. Ada Bu Santi, kebetulan izin Bu, adiknya Ibu dosen saya. Salam Bu, dan kepada semuanya. Slide pertama. Ya memang ada sebuah ajaran dari ayah saya. Kebetulan saya generasi kedua, bahwa legacy dari mengembangkan bisnis itu berbasis kepercayaan dan hati nurani. Karena ya kami dari daerah, ya saya ibaratnya memang sangat memegang tinggi kepercayaan dan hati nurani. Kepercayaan itu adalah sampai beliau sempat ngomong, kita nggak punya uang banyak, karena uang banyak itu banyak yang lain lagi. Tetapi kita memiliki kepercayaan dan network serta hati nurani. Itu yang harus kita tanamkan. Memang ini dalam menjadi sebuah garis besar di keluarga kami dan perusahaan Rumah Sakit Awal Bros Group dan Primaya Group. Next. Nah, Rumah Sakit Awal Brosnya sendiri itu berdiri pada tahun 98, di mana pada saat krisis. Waktu itu Rumah Sakit Awal Brosnya sendiri belum selesai sih, tetapi udah kena krisis, di mana project cost-nya berbalik. Harusnya 70-30 dari banknya 70, porsi 30. Tetapi berbalik menjadi, karena rupiahnya terdepresiasi dan lain-lainnya, itu berbalik sekali. Tetapi yang saya lihat adalah spirit dari ayah saya ini untuk mewujudkan keinginannya. Karena bisnis beliau sudah banyak beliau kan sebagai pengusaha dari tahun 50-an ya. Lalu juga beliau juga ingin mewujudkan sesuatu kepada masyarakat Riau, karena beliau merasa sudah banyak menikmati alam, dan tentunya kalau beliau itu bercita-cita bahwa kalau ingin sebuah daerah itu menjadi bagus adalah SDM-nya dan kesehatannya harus diperhatikan. Nah, beliau bercita-cita ingin mendirikan rumah sakit. Tetapi dengan semangatnya itu tahun 98 menjadikan momentum pada beliau sebagai untuk tunjuk ajar bahwa spirit itu adalah begini nih, kita nggak boleh mengeluh. Kita justru di balik kegelapan itu pasti ada yang terang. Wah, itu yang membuat kita semangat. Karena pada saat itu saya baru bergabung sama orang tua, dan biasa seperti Bu Nur Hayati dan senior lainnya tadi cerita, kalau kita baru tamat sekolah apa? Gengsi. Ya, next. Nah, beberapa kiat tangguh yang kami anut adalah tadi kepercayaan, keterbukaan pada semua, baik itu stakeholder, bahwa juga
kita memiliki tujuan dan garisan yang jelas. Lalu juga kita seperti yang tadi disampaikan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta mendengarkan hati nurani. Nah, kepercayaan ini yang kami anut sampai saat ini, lalu keterbukaan adalah sesuatu yang jelas, arah yang jelas, tujuan yang jelas, dan juga mudah beradaptasi serta memiliki hati nurani. Next. Nah, bagaimana kami dalam menghadapi pandemi ini? Pandemi ini terus terang itu sebuah pelajaran juga bagi kita semua. Saya teringat sekali pada bulan Maret 2020 itu semua merasakan kaget, we are shocking. Tetapi saya langsung tersadarkan, ingat dulu dengan pesan-pesan dari orang tua bahwa tidak selamanya suatu bencana atau apa itu menjadikan kita langsung murung dan berputus asa. Ngobrol sama teman-teman, berkumpul, justru kita malah bersama-sama, apa ini yang bisa kita lakukan. Dulu pada saatnya saya ingat, PCR sangat susah didapatkan. Saya ditelepon nanyain, Van, rumah sakit lu masa nggak ada PCR sih buat bantu masyarakat? Lalu kita adakan. Lalu karena pada saat itu saya cuma iseng aja, bos nggak ada izinnya susah nih bos. Beliau langsung ngomong. Lalu saya juga diberi motivasi oleh Pak Doni Monardo bahwa keadaan darurat kita gunakan undang-undang darurat. Nah, keadaan normal kita gunakan undang-undang normal. Kita adakan PCR, lalu juga ruang rawat inap untuk pasien COVID itu belum ada, kita adakan dan kita bantu. Di mana memang pada saat itu sangat terasa sekali, baik itu pasien maupun para dokter kan juga takut tuh dalam hal merawat, karena semua juga pada takut lah, karena ini kan virus juga baru dan lain-lainnya. Setelah itu kita juga mulai mulai lagi, tetapi ada sesuatu yang sering saya sampaikan kepada seluruh direktur dan manajemen di Rumah Sakit Awal Bros Group dan Primaya Group, bahwa kondisi begini tolong gaji karyawan, pendapatan karyawan itu jangan diganggu. Kita lakukan terobosan inovasi-inovasi lainnya. Kita cari bisnis-bisnis yang lain yang bisa menghidupkan kita. Kita beri semangat, motivasi kepada para dokter dan lainnya. Kita yakinkan bahwa kita mempedulikan keselamatan kepada kita semua. Akhirnya kita dirikan hampir di semua rumah sakit grup Awal Bros dan grup Primaya. Kita tampung pasien. Padahal pada saat itu juga belum pasti nih dibayar oleh pemerintah atau oleh siapa. Karena kita setiap rumah sakit itu mengalokasikan dana untuk menjadikan rumah sakitnya seperti tekanan negatif dan lain-lainnya untuk layak sebagai rumah sakit yang merawat pasien COVID. Itu kita memerlukan biaya. Tetapi kita ya tekad lagi, karena kok enggak siapa lagi nih yang membantu masyarakat yang terpapar berbagai gelombang bulan April, Mei, Juni dan lain-lainnya, itu menjadikan kita menjadi lebih baik. Tapi saya mencoba meyakinkan dokter dan perawat serta tenaga medis lainnya, ayo mari kita bersama-sama tunjukkan kemanusiaan kita. Dan saya berpikir kalau saya sebagai pemimpin saya juga mengeluh, otomatis yang di belakangnya juga pasti mengeluh. Ya saya juga harus semangat dan saya harus melakukan hal-hal. Dan akhirnya semua rumah sakit kami melayani pasien COVID. Dalam hal kami melihat untuk pandemi ini dan juga sebuah bencana ini, kita juga harus lincah. Dan ya kami memiliki nilai-nilai prima. Profesional, rapi, ibadah, mendengarkan dan asertif. Lalu tentunya teman-teman juga harus memiliki pendidikan berkelanjutan, dan lalu juga kami memiliki filosofi patient safety, quality, dan tentunya apalagi zaman sekarang kami telah lebih dari 5 tahun yang lalu telah menerapkan digitalisasi, e-prescription, e-medical record, dan lain-lainnya. Tentu dengan melakukan digitalisasi
ya pekerjaan menjadi efisien. Next, dalam menjalankan bisnis ya filosofinya itu kita juga harus terus mendengarkan hati nurani, di mana berbisnis hendaknya juga selalu tidak sangat mengejar kekayaan. Tetapi kalau kita bekerja dengan benar, kita bekerja dengan ya bisnis jasa, rumah sakit kan jasa. Jasa kalau kita melakukan sesuatu yang benar dan sesuatu dilakukan dengan legal artis, tentu ya apalagi juga ada dengan manusiawinya, tentu akan menjadikan kita bisa menikmati bersama-sama. Next. Ya, ini ada beberapa slide yang kami sadur dari beberapanya. Memang sinar terang yang selalu kita hadapi ini adalah selalu next. Ini juga ada beberapa kata mutiara yang filosofi ini memang kadang-kadang kami selalu terapkan di perusahaan kami. Lalu juga karena pohon yang disiram setiap hari bertumbuh sedikit demi sedikit, walau tidak terlalu kelihatan, dengan konsistensi dan kesabaran, pertumbuhan yang tidak terasa ini akan terlihat nampaknya setelah puluhan atau ratusan hari. Begitu juga dengan ilmu.